Ya, sebelum firman Tuhan disampaikan, bisa kasih senyum kiri kananmu. Jangan sampai tekanan, persoalan melemahkan iman kita. Amin. Ya, kita tetap mesti survive. Katakan survive. Kita mesti tetap ada di dalam destiny-nya Tuhan. Sehingga kehidupan kita tidak sia-sia di dunia ini. Saya katakan, bagaimanakah kehidupan yang sia-sia di dunia ini? Adalah satu kehidupan yang tidak berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Kalau kita, cara hidup kita di luar maunya Tuhan, maafkan saya mesti katakan bahwa kehidupan kita sia-sia. Kasih tahu kiri kanan, hidupmu bukan hidup yang sia-sia. Tetapi hidupmu adalah hidup yang sangat berarti untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Raja kita. Katakan haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya. Haleluya. Yes, glorify for the King. Kemuliaan hanya bagi Sang Raja. Ya. Saya renungkan hidup yang mempersembahkan glory untuk Tuhan adalah hidup yang bagaimana. Ya. Hanya saya tidak terlalu banyak untuk menguraikan tentang glory for the King. Saya cuma menyampaikan satu topik saja, satu poin saja di dalam hidup yang mempermuliakan Tuhan. Yaitu di 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Salah satu ayat yang sangat menjadi favorit dalam kehidupan pelayanan saya. Karena memang saya tahu bahwa ini desain Tuhan untuk saya. Katakan amin. Ya. Dan apabila Tuhan mendesain ini untuk saya, Tuhan juga pasti mendesain ini untuk engkau. Ya, bukan cuma untuk gembalamu, tetapi untuk jemaat yang ada, untuk semua pengerja, untuk semua leader, untuk semua gembala komsel. Ini adalah desain Tuhan untuk kita. Katakan amin. Ya, coba kita baca sama-sama. 2-3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan amin. Yes. Ya. Jadi saya sangat tergelitik, ya, terfokus dengan satu kata di sini, yaitu selalu. Katakan selalu. Ya, selalu Tuhan membawa kita di dalam jalan kemenangan, bukan kadang-kadang, bukan insidentil. Ya, bukan cuma seringkali, tetapi selalu. Terima kasih Vincent. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kedua, tepuk tangan dulu untuk Timotius Vincent. Iya. Jadi memang konsep Tuhan, desain Tuhan, rencana Tuhan untuk kita adalah selalu. Ya, bukan kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang diberkati, ya. Kadang-kadang diurapi, enggak. Tetapi selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Katakan amin. Selalu ada di dalam urapan Tuhan. Selalu ada dalam keberkatan Tuhan. Selalu, ya. Selalu ada di dalam jalan kemenangan Tuhan. Dan inilah yang menjadi destiny ilahi kita. Kalau kita tahu tentang destiny ilahi yang Tuhan peruntukkan untuk kita, maka kehidupan kita di dalam iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, iman kita kepada Sang Raja adalah satu kehidupan yang senantiasa bersemangat, bergelora, berkobar-kobar. Katakan amin. Ya, apabila kita berkobar-kobar, pasti kita akan berkibar-kibar. Katakan amin. Ya, kalau kita sudah nak berkobar, kita sudah nak berkibar. Amin. Ya, konsep dasar supaya kita tetap berkibar. Ya, berkibar itu senantiasa kita tetap tegak. Kita tetap senantiasa diangkat tinggi, itu berkibar. Konsep dasarnya, kekuatan dasarnya apabila semangat kita berkobar. Ketika
semangat kita berkobar, kita mesti punya satu pengertian yang benar. Bahwa memang nasib kita, takdir ilahi kita adalah selalu dibawa ke jalan kemenangan. Siapa yang bawa kita? Apakah kita yang menempatkan diri kita pada jalan kemenangan? No, tidak. Tetapi yang membawa kita adalah tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Amin. Tangan Tuhan selalu membawa kita dalam jalan kemenangan. Itulah destiny ilahi kita. Saya paling tidak suka lihat kemudian ada yang doakan, kemudian semakin Tuhan, aduh, itu yang saya alami dulu. Banyak kali saya sudah katakan kepada jemaat ya, saya alami dulu begitu. Ketika di Denpasar, masalah begitu bejibun, masalah begitu menekan, sehingga saya merasakan hidup saya penuh dengan penderitaan. Ya, ingat lagu dulu kan, hidupku yang sengsara, penuh dengan ya. Oh Tuhan. Ya, masih ingat Tuhan dia, puji Tuhan. Biasa orang kalau menderita dia tidak ingat Tuhan, dia ingat dukun. Tapi puji Tuhan, ya, pencipta lagu itu. Siapa yang nyanyi lagu itu? Ya? Oh begitu, kita pikir Edi Salatongka itu. Ya. Ya. Ternyata Victor Huta Barat. Dia tetap masih ingat Tuhan. Aduh, bahaya ketika orang sudah dalam penderitaan, dia nggak ingat Tuhan. Itu bahayanya double itu. Bukan cuma cilaka 12 atau cilaka 13. Ya, itu cilaka belas-belas itu kalau dalam penderitaan dia nggak ingat Tuhan. Nah, haleluya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Iya, saya nggak tahu hari ini kok saya semangat untuk khotbah ya. Amin. Ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, dulunya manusia di Taman Eden, wow, penuh dengan glory. Adam dan Hawa penuh dengan glory. Ya, saya bisa katakan Taman Eden itu adalah tempat yang penuh dengan kelimpahan. Taman Eden itu adalah tempat yang menjadi kesukaan Allah. Tapi saya juga bisa tambahkan di situ, Taman Eden itu adalah taman perlambang kemenangan untuk kita. Katakan amin. Ya, ya. Karena ketika kekalahan setan jatuh, maka Tuhan memilih manusia. Dibuatkan Taman Eden untuk ditaruh manusia. Sebenarnya bagi saya pribadi, Taman Eden itu adalah taman kemenangan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, dan kemenangan itulah yang mesti menguasai bumi. Tetapi apa lacurnya? Ketika manusia tidak taat terhadap perintah Tuhan, di Edenlah mereka kalah. Eden bicara hadirat Tuhan. Ya, sedihnya ketika manusia tidak taat di dalam hadirat Tuhan, mereka kalah. Kasih tahu kiri kanan, jangan kalah di Eden. Amin. Adam dan Hawa kalah di Eden, men. Di situ Tuhan datang bercengkrama dengan Adam dan Hawa. Tetapi di Edenlah Adam dan Hawa jatuh. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak taat terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Dengan kata lain, mungkin mereka sudah sangat terbiasa untuk dengar apa yang menjadi maunya Tuhan. Hati-hati di dalam satu kebiasaan yang membawa kita untuk jauh daripada Tuhan. Ketika itu terjadi, setan cuma goyang sedikit, Hawa jatuh. Ya, Hawa cuma goyang sedikit Pak Adam, Adam jatuh. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah tidak lagi berjalan dalam jalan kemenangan. Mereka sudah jauh daripada the way of victory. Mereka sudah jauh daripada jalan kemenangan. Mereka ada di dalam jalan kekalahan. Kehidupan yang kalah. Kehidupan yang menjadi bulan-bulanan setan. Padahal destiny ilahi, rencana Tuhan, konsep Tuhan untuk kita, ya, untuk manusia adalah kemenangan. Katakan amin.
Ya, kasih tahu kiri kanan rencana Tuhan untuk engkau kemenangan. Ya, bukan kekalahan. Tuhan mendesain engkau menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Katakan amin. Para pemenang di sini tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin, puji Tuhan. Saya rindukan semua jemaat yang ada menangkap konsep ini, bahwa kita ini adalah umat pemenang. Jangan sampai kita di dalam satu pemikiran yang kalah. Saya tadi bercerita dengan Vincent di depan. Saya bilang, Vincent bagaimana? Vincent bilang, om pikir kita tidak serai si toko. Astaga. Salah, kita ada didik dengan Pak Vincent. Iya kan? Saya bilang ya doa. Ya, karena memang kita ditentukan untuk menang kok. DNA kita DNA pemenang. Katakan amin. Ya. Orang kalau dia punya DNA pemenang, dimanapun dia akan bersikap sebagai pemenang. Sekalipun misalnya kuda pacu, mereka akan melihat garis keturunan kuda pacu itu. Ketika di atasnya ada mungkin oma buyut daripada kuda itu memenangkan lomba, makanya benihnya itu pasti akan dipelihara, akan diperkembangbiakan terus sehingga menjadi benih pemenang. Amin. Jadi ketika orang memilih kuda pacu, enggak sembarangan, sama. Ya ketika ada yang dulu hobi kesepak lay ayam, dong akan lihat. Ya. Induk ayam ini pemenang atau kalah. Kalau induk ayam pemenang, dong akan biara anak-anak untuk diternakan. Sama dengan kita. Ya, kita punya DNA pemenang. Sekalipun DNA pemenang itu rusak akibat ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa. Tetapi syukur kepada Yesus, katakan amin. Ya, syukur kepada Yesus. Yesus datang untuk mengembalikan kemenangan kita, katakan amin. Yesus datang untuk mengembalikan otoritas kita. Banyak kali saya bilang di Eden, di Taman Eden, Adam dan Hawa penuh dengan otoritas. Manusia yang penuh dengan otoritas. Tetapi karena dosa membuat otoritas itu hilang, kehilangan kuasa, kehilangan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara otoritas. The kingdom of authority, itulah kerajaan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kerajaan Allah. Akibat kehilangan kerajaan Allah, mereka kehilangan otoritas. Menjadi bulan-bulanan setan. Oleh sebab itu Yesus datang. Yesus adalah Raja segala raja, katakan amin. Dia datang untuk mengembalikan otoritas yang hilang. Untuk kita percaya kepada Dia. Banyak kali saya khotbah. Di Natal saya katakan begini. Sebenarnya bicara Natal adalah bicara pengembalian otoritas kita. Amin. Ya, bicara kelahiran Yesus itu bicara dimulai kembali era kerajaan Allah yang luar biasa. Dengan ditandai, dinyatakan dengan lahirnya seorang raja yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Wow. Dan good newsnya pada pagi ini, raja yang luar biasa itu adalah Tuhanmu. Adalah junjunganmu. Amin. Adalah juru selamatmu. Adalah penolongmu. Dialah Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, ya. Jangan sia-siakan Yesus. Pak Gembala ini. Masa komang kita mau sia-siakan Yesus? Kadang secara tidak sadar kita sia-siakan Yesus. Ketika kita lemah, ya, ketika kita masuk dalam persungutan, kita secara tidak sadar kita sedang menyanyiakan Yesus. Sebagai umat pemenang, Yesus mau di dalam setiap perkataan kita ada ucapan syukur. Amin. Ciri seorang pemenang, di dalam setiap apapun dia akan mengucap syukur. Terima kasih. Susah ini enggak? Susah. Bagaimana dalam persoalan, masalah, tekanan. Ya, melihat keadaan suami model begini. Melihat keadaan istri atau apa.
Kemudian kita bisa secara manusia nonsense. Katakan nonsense. Bahasa apa itu nonsense? Ya. Bahasa Walanda ya. Bahasa Holland Bakker itu. Tetapi kita punya Tuhan. Wow. Ketika kita angkat tangan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, dosa membuat manusia tidak ada dalam jalan kemenangan. Dosa membuat manusia berjalan dalam jalan kekalahan. Oleh sebab itu Yesus datang untuk mengembalikan manusia pada jalan kemenangan. Yesus datang untuk menggenapkan apa yang menjadi penggenapan yang dialami oleh Rasul Paulus. Apakah Rasul Paulus, cuma Rasul Paulus yang mengalami ini? Ketika Rasul Paulus ada di Troas dan di Makedonia, muncul ayat ini. Ketika dia melihat sesuatu persoalan, sesuatu hal yang mungkin menekan dia, tetapi keadaan yang ada dia balikkan dengan perkataan firman di 2 Korintus 2 ayat 14. Bahwa Tuhan selalu membawa dia dalam jalan kemenangan. Saya mau kasih tahu, apakah cuma Rasul Paulus yang mengalami ini? Tidak, ini diperuntukkan untuk kita semua orang yang percaya dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Tadi Gembala Senior Pak Arifin bilang, apakah cuma Petrus yang boleh dipakai oleh Tuhan? Ya, apakah cuma Petrus yang bayangannya boleh menyembuhkan orang? Haleluya. No, tidak. Kita boleh, katakan amin. Yang percaya. Yang lalu juga ada seorang penginjil yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dia melakukan seperti yang dilakukan oleh para rasul. Dia berjalan, orang sembuh. Dia doa, sapu tangan, dia taruh sapu tangan pada orang yang sakit. Yang sakit itu disembuhkan. Amin. Iya, kita bisa. Kasih tahu ke rekanan, engkau bisa. Iya, ya, engkau bisa. Cuma kenapa enggak bisa ya? Kenapa susah ya? Aduh. Saya mungkin boleh kasih alasan yang tiba-tiba terlintas. Yang pertama, kita membatasi kuasa Tuhan. Kita bilang, cuma Opok Petrus yang boleh lakukan itu. Aduh, orang kasih yang pakai rohanian masih begini, bagaimana? Ya, sedangkan usir setan, kadang setan yang jauh usir pada orang masih bagaimana? Nah, membatasi kuasa Tuhan. Amin. Kita nggak boleh membatasi kuasa Tuhan. Kalau kita batasi kuasa Tuhan tidak akan bekerja. Kalau kita bingkai atau kalau kita tembok kuasa Tuhan tidak akan bekerja. Tetapi untuk kita bisa menjadi sebagaimana yang Tuhan mau, lo saja buka sepenuhnya. Lo saja pikiranmu, jangan ada bingkai-bingkai yang membatasi kuasa Tuhan. Lo supaya kuasa Tuhan bekerja, sehingga engkau boleh hidup di dalam kekuatan Tuhan, katakan amin. Petrus manusia biasa, Petrus makan apa? Ayo. Ya, roti. Ya, roti di Israel toh. Ya, makanan Petrus dan makanan kita sekarang, mana lebih bergizi? Ayo. Ya. Kita, Petrus dulu cuma makan roti kering, roti tidak beragi. Tapi coba sekarang tuh orang, Holland Bakery. Apalagi, donat Jeko. Woi, kemudian ada keju di situ. Ada coklat situ. Ada strawberry di situ. Wih, memang bergizi sekali. Ya, jadi mestinya kekuatan stamina tubuh kita melebihi Petrus. Haleluya, amin. Itu kekuatan stamina tubuh. Nanti saya akan lanjutkan. Kemudian begini, kenapa sih? Kan desain Tuhan akan kita adalah jalan kemenangan. Dan kita sudah dipindahkan, yang sudah ada di jalan kemenangan. Coba lambaikan tangan, coba kamu lihat.
Ya, kita semua udah ada dalam jalan kemenangan. Tetapi saya mau tanya, ketika kita ada dalam jalan kemenangan, apakah memang kemenangan itu selalu kita menang? Apakah konsep kemenangan itu selalu kita dapati dalam jalan kemenangan? Ya, kan belum tentu. Malah kadang seringkali kita kalah di dalam jalan kemenangan. Halo, ya, Adam dan Hawa jatuh di Taman Eden. Kadang kita kalah dalam jalan kemenangan. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal Tuhan sudah pindahkan kita dalam jalan kemenangan. Kenapa kita masih bisa kalah di dalam jalan kemenangan? Ya, saya kasih 3 alasan. Yang pertama, alasan yang paling pokok yang menjadi dasar begini. Kita mesti tahu, jalan kemenangan itu bukan jalan kenyamanan. 1. Amin. Jalan kemenangan itu bukan jalan kenikmatan. Tetapi jalan kemenangan itu adalah jalan yang sempit. Di Matius 7 ayat 14 ya. Matius 7 ayat 14 bilang begini. Pintu yang sesak. Matius 7 ayat 14 tentang pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Tolong multimedia concern. Matius 7 ayat 14, sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya itu pertama, kenapa kadang kita kalah dalam jalan kemenangan? Karena konsep kita terhadap jalan kemenangan itu kadang keliru. Konsep kita terhadap jalan kemenangan itu kadang salah. Konsep kita dalam jalan kemenangan itu mungkin kita lebih terfokus pada berkibar. Mungkin kita lebih terfokus jalan kemenangan itu adalah jalan berkat. Ya. Mungkin kita terfokus bahwa jalan kemenangan itu adalah satu jalan yang memang melulu cuma promosi. Cuma mengalami apa yang disebut diangkat Tuhan. Tetapi kita kurang mengerti kalau jalan kemenangan itu adalah jalan yang sempit. Bahkan saya bisa katakan, maafkan saya, jalan kemenangan itu adalah the way of suffering. Jalan penderitaan. Disitulah kita menyalipkan daging. Disitulah kita betul-betul menekan ego kita sebagai manusia. Disitulah kita dibentuk. Di jalan kemenangan kita dibentuk. Disitulah kita diproses Tuhan. Amin. Jadi kalau kita tidak punya konsep yang demikian, ketika kita Tuhan sudah tempatkan dalam jalan kemenangan, ketika mengalami proses kita akan menyimpang, kita akan pindah jalur. Ya, di dalam jalan yang lebar. Enak ya Pak Gembala, di jalan yang lebar nggak ada proses. Kita bisa jalan lenggang kangkung di situ. Wah, nggak ada proses. Tapi di jalan kemenangan, jalan yang sempit, aduh Pak Gembala, disinilah banyak proses. Tapi itulah yang Tuhan mau untuk kita. Amin. Sebelum engkau mengalami kemenangan, engkau mesti mengalami proses terlebih dahulu. Juda dikasih latihan di PB Duta. Chong Yin di mana? PB Loko ya. Saya melihat bahwa kok anak ini mulai suka bulu tangkis. Tujuan kami untuk kasih masuk dia latihan di bulu tangkis, ya salah satu tujuan yang paling utama supaya dia kuat. Dan yang kedua supaya dia langsing. Supaya perutnya itu bisa six pack. Ya, selama ini kan kita lihat perut itu balon pack. Ya, akhirnya sudah. Dan saya senang sekali. Ada rata-rata mungkin coach di situ begitu ya. Dia bilang begini kepada Valen, Ibu, ketika mau kasih masuk anak di sini, Ibu jangan berpikir untuk anakmu juara, jangan. Ya, latih dia mental dulu. Amin. Kasih dia kekuatan supaya dia mampu mengikuti proses latihan. Dia bilang itu yang memang dompet tujuan. Ya, supaya apa? Supaya dia kuat.
Sekalipun pulang di rumah, yang menjadi efek korban dipekong. Dipekong lagi doa, baca firman, dia bilang, kong manja main. Hari malam yang jadi korban Kristen. Sebelum latihan WL, tung, tung, tung. Amin. Ya, karena memang dalam jalan kemenangan, dalam jalan yang sempit itu, kita mesti melewati proses. Di jalan yang lebar nggak ada proses di situ. Halo. Orang-orang yang suka jalan lebar, mereka menghindari proses Tuhan. Tetapi orang yang senang dengan jalan yang sempit, mereka siap untuk diproses. Coba semua tangan begini. Halo. Ya, kemudian kasih bikin begini. Siap diproses. Bukan. Baik-baik, jangan sikutu kanan kiri. Kalau soal ada di jalan yang sempit, memang siap diproses. Amin. Diproses oleh Tuhan. Diproses oleh yang sebelah kanan, sebelah kiri. Di jalan yang sempit, disitulah terjadi yang disebut baku proses. Siapa yang siap untuk baku proses? Jalan yang sempit, disitulah terjadi besi menajamkan, sesama menajamkan, enggak, sesama. Manusia menajamkan sesamanya. Nah, itu di jalan yang sempit. Di jalan yang lebarnya enggak. Nggak ada proses, nggak ada penajaman di situ. Lebar kok tuh jalan. Iya toh, jalan yang sempit. Aduh, dikikis kiri dulu. Aduh, kanan kenapa kanan ini masih sombong? Kanan sini. Ya, kanan masih sombong, kikis dulu. Kiri masih sombong, kikis dulu. Depan, masih sombong, kikis dulu. Kasih rata. Jadi jalan kemenangan itu adalah jalan yang sempit. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mestinya saya mesti kasih tahu, selamat datang di jalan yang sempit. Kasih tahu kiri kanan, selamat datang di jalan yang sempit. Ya, selamat datang di jalan penyalipan daging. Selamat datang di jalan penderitaan. Amin. Ya, ketika kita sudah punya konsep yang demikian, kita siap manjo. Ya, apapun yang terjadi di jalan yang sempit, kita punya komitmen bahwa kita tidak akan pindah jalur. Kita tetap di jalur jalan yang sempit. Ketika kita tetap komitmen di situ, maka percayalah, jalan yang sempit itu akan berubah menjadi jalan kemenangan. Tuhan sudah kasih kita jalan kemenangan. Tetapi kita yang mesti yang mesti merealisasi jalan kemenangan itu dalam kehidupan kita. Dengan cara ada dalam jalan yang sempit. Amin. Mestinya semua jemaat GBI Rock bicara rock representasi kerajaan Allah. Mestinya mereka siap untuk jalan di jalan yang sempit. Nggak gampang. Disitulah ego kita dimatikan. Disitulah kadang, Pak Kensi banyak alami ya, jalan yang sempit. Kurang mau menangis darahnya enggak. Ya, Nando, ya banyak alami. Bukan jalan yang sempit lagi, dia masuk di lubang yang sempit. Kurang mau menangis darah, oh Tuhan. Ya. Tapi, sekalipun engkau ada dalam jalan yang sempit, kalau Tuhan proses engkau, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Ingat 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatan. Kalau terlalu kuat, Tuhan yang handle itu. Tuhan gak mungkin membiarkan anak-anaknya itu menerima atau memikul beban lebih kuat daripada apa yang dia bisa pikul. Gak mungkin. Saya ketika saya sore begitu saya lari sama Juda, saya tahu kondisinya. Ya, saya bilang Juda kalau so capek, berjalan jo. Tapi ternyata DP kondisi yang DP kong dia lebih kuat. Dia kasih tinggal begitu. Setiap kali dia lewat lari, dia kasih begini, kong, kita mau dusu bagaimana tapi kenapa so di sini? Tapi memang Tuhan tahu. Ketika kita ada dalam jalan yang sempit, good newsnya Tuhan tidak pernah mau kasih tinggal pada orang.
Dia tetap rangkul kita, amin. Dia tetap pegang kita. Karena dia panutan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Masih mau lanjut? Ya, saya bisa closing khotbah ini di sini. Supaya nggak terlalu banyak bahan. Saya perhatikan ketika khotbah terlalu banyak bahan, pengertian jemaat terhadap satu poin itu kadang bias. Ya. Tapi saya akan bagikan singkat aja. Ya. Sikap dan perilaku kita ketika kita ada dalam jalan yang sempit. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam jalan yang sempit? Yang pertama, kita mesti siaga. Kita mesti waspada. Kita betul-betul fokus konsentrasi kita mesti kuat di situ. Kenapa? Karena di jalan yang sempit ketika proses Tuhan terjadi kemudian kita tidak siaga, ketika kita tidak waspada, ketika kita tidak fokus, kita akan kalah di dalam proses. Jadi kita mesti siaga, waspada di situ. Di jalan yang sempit, di samping Tuhan izinkan kita melewati proses, tapi di jalan yang sempit itu banyak sekali godaan setan untuk membuat kita pindah jalur. Itu nggak terjadi di jalan yang lebar, nggak terjadi di situ. Tetapi godaan setan terjadi di jalan yang sempit. Dengan kata lain saya mesti katakan begini, ketika setan goda, setan akan goda para representasi kerajaan Allah. Amin. Ya, bodoh sekali dia mau goda Petamang. Iya toh? Apa lagi kok mau goda mana? Ngana leso berdosa atau mau goda? Biar jo, ngana nikmati ngana pendosa. Yang dia akan goda itu orang-orang yang benar. Dia akan goda sehingga orang yang benar itu jatuh. Ya. Hawa itu benar, penuh kemuliaan, penuh kekudusan, dia goda di situ. Ya, Daud itu benar loh. Ya, setan goda di situ. Ya, jadi memang di jalan yang sempit salah satu poin yang pertama adalah kita mesti konsentrasi, kita mesti fokus, kita mesti waspada di situ. Amin. Kemudian yang kedua, poin yang kedua di jalan yang sempit, kita mesti punya stamina rohani yang kuat di situ. Saya kemarin ketika saya nonton timnas U17 ya, ketika nonton, ekspektasi saya dan Jackson itu luar biasa. Kenapa? Karena sebelum berapa pertandingan mereka sangat luar biasa. Tetapi ketika nonton masih 10 menit, waduh Talia sota isi satu. Sudah dong mau balas kok ini 4-1. Ya, lewat lagi 2. Ya, ketika 2 terbelah, sudah Jo Jackson kasih mati Jo. Betul, babak pertama Malaysia isi 5-0. Saya bilang kenapa bisa begitu? Ya, karena ternyata mereka, stamina mereka merosot. Akhirnya babak kedua diadakan pergantian pemain bla 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 Tasona Bauni. Besok pagi kita cuma lihat berita cuma 5-1. Babak kedua kesiang don cuma bisa isi 1. Kenapa? Stamina mereka merosot. Sekalipun orang teori kuat, Pak Edi juga pemain bulu tangkis waktu di Denpasar ya selalu luar biasa sekali Pak Edi. Sekalipun teori tentang permainan olahraga itu memang tong kuasai, tong sotawe petipu, menipu, kasih kiri, kasih kanan. Tapi kalau tenaga so habis, ya nafsu besar, tenaga kurang. Ya stamina rohani kita mesti kuat. Cara stamina rohani kita mesti kuat, kasih makan rohanimu dengan makanan rohani. Kasih makan rohanimu dengan makaroni, katakan makaroni. Makaroni, makanan rohani. Makaroni itu yang paling bervitamin, saya kasih 3 aja. Yang pertama adalah doa, firman dan ibadah. Ini makaroni yang akan membuat stamina rohani kita luar biasa, amin. Jadi yang pertama apa? Doa, yang kedua firman, yang ketiga ibadah. Saya singkat supaya gampang diingat. Makaroni yang paling bervitamin adalah dovida. Kasih tahu kiri kanan, dovida. Dovida, doa firman ibadah. Jadi ingat supaya gampang dihafal ya. Dovida. Nanti di komsel tolong digalakan ini. Ya, ketika masuk berkomsel engkau katakan, ngana so dovida? Nah, apa itu dovida? Doa,
Firman, ibadah. Kasih makan roh kita dengan vitamin dovida. Doa. Ya, Matius berapa itu? Ya, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab apa? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi oleh sebab itu supaya roh kita kuat, ya, roh kita bisa mengalahkan kedagingan. Dalam hal ini bicara daging lemah itu lemah terhadap dosa. Supaya betul-betul roh kita kuat bisa menguasai daging, sehingga daging kita tidak terpengaruh oleh godaan setan. Doa itu harus. Jangan sampai engkau kehilangan jam doa. Saya banyak kali bilang ke Vincent, karena sampai jam doa berkurang. Oh nyanda om. Kita tetap semangat dalam doa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Doa. Doa. Berdoa. Doa. Doa. Besar kuasanya. Jadi mesti doa. Jam doa. Pagi. Lipat lutut. Saya banyak kali bilang tempat yang paling saya suka ketika saya lipat lutut di kamar saya berlutut saya menikung tangan saya di tempat tidur, kaki saya berlipat di tehel, berlutut di tehel, bukan berlipat di tehel. Itu tempat yang paling enak, sukacita. Firman, Mazmur 119 ayat 105, firman adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di jalan yang sempit kita butuh pelita yang menyala. Di jalan yang sempit kita butuh terang untuk bisa menjalani jalan yang sempit. Kenapa? Karena di jalan yang sempit kadang setan kasih godaan dengan kegelapan. Untuk membuat mata iman rohani kita buta. Oleh sebab itu kita butuh firman yang ada terang dan pelita. Amin. Jadi setiap saat firman kemudian lakukan itu. Jadikan kehidupanmu mesbah doa yang hidup, mesbah firman yang hidup. Kemudian ibadah, Ibrani 10 ayat 25. Jangan engkau menjauhkan, Ibrani 10 ayat 25. Iya benar. Jangan pernah engkau menjauhkan diri dari ibadah. Karena ibadah itu mengandung nasihat di situ. Dengan ibadah kita akan diberikan kekuatan, amin. Jadi yang kedua, supaya survive di jalan yang sempit, ingat dovida. Gampang mau ingat toh? Bukan bukan. Dovida. Ya. Doa, firman, ibadah. Kemudian yang ketiga, di jalan yang sempit, engkau butuh coach. Amin. Bukan cuma coach Carlo. Di jalan yang sempit, engkau butuh penuntun. Engkau butuh pelatih di jalan yang sempit. Kita sangat setuju penuntun yang utama adalah penuntun yang agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia melengkapi para rasul, dia melengkapi para gembala sidang, dia melengkapi para pemimpin rohani, dia melengkapi para bapa rohani, dia melengkapi para gembala komsel untuk menuntun jemaat. Di jalan yang sempit, engkau perlu gembala untuk menuntunmu. Amin. Iya. Jadi di Yohanes 10 ayat 4, itu gembala itu dia berjalan di depan. Kemudian domba-domba itu mengikuti dari belakang. Nah, ketika saya renungkan ayat ini, direalisasikan dengan pengembalaan secara pastoral, itu bicara gembala, dia berjalan di depan. Bukan cuma bicara posisinya yang ada di depan. Para pemimpin rohani, para gembala, dia harus bisa memberikan arahan kepada jemaatnya. Amin. Dia mesti bisa memberikan petunjuk kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia. Dia harus memberikan keteladanan. Dia bisa memberikan contoh. Inilah contoh supaya engkau survive di jalan yang sempit. Ini yang mesti engkau lakukan. Ya, engkau perlu coach di jalan yang sempit. Kalau enggak ada coach, engkau akan tersesat di jalan yang sempit. Tetapi di samping engkau perlu coach, di jalan yang sempit engkau mesti menunjukkan ketaatanmu. Amin. Apa yang coach bilang, engkau ikuti.
Sebab apa? Coach itu yang akan membuat engkau menjadi lebih baik. Di jalan yang sempit, apa yang gembalamu bilang, ikuti saja. Amin. Ya, karena engkau bisa memastikan gembalamu berjalan sebagaimana yang Tuhan mau. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ketika saya mendengar cerita dari full timer kami dulu, yaitu Pak Melki Sedekpulu, dia sudah almarhum. Papanya itu adalah Danton, komandan peleton. Saya coba lihat di Google, peleton itu ternyata anggota peleton itu kurang lebih 30 sampai 50 orang. Kemudian mereka itu dikirim ke tim-tim untuk berperang melawan Fretilin di tim-tim. Kemudian ketika pulang, Pak Melki bilang, Pak Gembala, di dalam peleton yang dipimpin oleh papa saya, nggak ada satupun tentara yang gugur. Saya bilang begitu ya, ada pakai ilmu kapal songoni, nyanda Pak. Nggak ada satupun yang gugur. Saya bilang kuncinya di mana? Karena mereka senantiasa berjalan dan taat terhadap instruksi daripada Danton atau komandan peleton. Sehingga mereka aman. Ya, mereka tidak out of justice. Mereka tidak seperti FS. Mereka aman. Jadi yang ketiga, ketika kita mau aman di jalan yang sempit, kita mau survive, ikuti arahan gembalamu. Amin. Pada khotbah ini, gembalamu memberikan arahan dan petunjuk untuk engkau. Dovida. Doa. Perkuat doamu. Perkuat firman untuk engkau lakukan. Kemudian rajin ibadah. Itu arahan daripada gembalamu. Amin. Ketika engkau lakukan itu, maka saya percaya engkau akan survive di jalan yang sempit. Kita bangkit berdiri semua. Tepuk tangan untuk sang raja kita. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Saya nggak akan panggil untuk maju. Dari sini saya akan berdoa. Saya percaya Roh Kudus menjamah engkau. Engkau dengar firman, semangatmu bangkit kembali. Amin. Ya, hatimu bergelora. Tapi engkau juga butuh kuasa Roh Kudus. Yesus pegang